Pada tahun 1981, kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang mantan tentara Israel bernama Yossi Kisenberg yang belakangan ini ia sedang menyukai hobi barunya, yaitu traveling dan berpetualang ke daerah-daerah terpencil. Saat itu Yossi sedang berada di Bolivia, Amerika Selatan untuk berkemah bersama dengan traveler lainnya dari berbagai kota dan negara. Di situ ia mendapati teman baru bernama Markus, seorang guru sekolah asal Swiss. Yang kemudian Yossi pun diperkenalkan dengan temannya yang bernama Kevin, seorang fotografer. Bukan hanya itu, di sana Yossi juga sempat berkenalan dengan seorang wanita yang sama-sama sedang melakukan traveling, di mana saat itu Yossi ditawari sebuah ramuan herbal yang bikin otak melayang-layang yang sempat membuatnya menghayal melakukan aktivitas unyu-unyuan bersama wanita tersebut. Singkat cerita, esoknya ketika Yossi pergi ke kota melihat perayaan, tak sengaja ia bertemu dengan seorang pria asing bernama Karl asal Austria, yang mana Karl ini merupakan seorang petualang sejati dan berniat mengajak Yossi untuk melakukan penelusuran ke hutan Amazon, mencari keberadaan suku Tromonas yang ia percaya memiliki harta melimpah berupa bongkahan emas. Kemudian si Karl ini juga menunjukkan foto-foto bukti petualang yang pernah ia lakukan sehingga membuat Yossi sangat tertarik untuk melakukannya. Kemudian Yossi pun membujuk Markus dan Kevin untuk ikut bergabung, namun mereka menolak atas dasar takut bahwa Karl ini bukanlah orang baik-baik yang bisa saja akan membahayakan keselamatan mereka. Namun Yossi pun kemudian mengajak mereka berdua untuk berbincang dengan Karl secara langsung, yang dari situ mereka pun akhirnya mau untuk ikut melakukan penjelajahan ke suku pedalaman tersebut. Mereka pun mulai melakukan perjalanan, diawali dengan diantar oleh sebuah kapal ke hutan rimba Madidi, yaitu hutan wisata Amazon di Bolivia. Mereka berempat mulai memasuki hutan belantara yang mana Yossi, Markus, dan Kevin ini benar-benar tidak memiliki basic survival dan pengalaman yang cukup, sehingga satu-satunya orang yang menjadi andalan mereka adalah Karl, sang petualang sejati. Singkat cerita, ketika malam tiba, mereka pun beristirahat dan mendirikan sebuah tenda. Namun alangkah lebaynya si Markus tak kala ia berteriak-teriak kepanikan hanya karena seekor kupu-kupu yang hinggap di wajahnya. Yang dari sini bisa disimpulkan bahwa si Markus adalah orang yang manja dan belum siap untuk melakukan hal-hal ekstrim seperti apa yang saat ini sedang mereka lakukan. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan, di mana kesulitan dan rintangan mulai menyulitkan perjalanan, terkhusus bagi si Markus yang selalu saja tertinggal di belakang. Ditambah lagi beberapa saat kemudian mereka pun terpisah dengan Karl yang berjalan di depan lebih dulu, di mana di sini Yossi dan Kevin pun sangat dibuat kesal oleh Markus yang kepanikan dan terus memanggil-manggil Karl. Carl! Marcus! Carl! Stop! Beberapa saat kemudian mereka pun bertemu kembali dengan Karl, di mana ternyata mereka sudah berada di sebuah desa bernama suku Ariamas yang terlihat sudah cukup mengenal peradaban dan kemajuan modern. Di sini mereka pun disambut dengan baik oleh suku tersebut, bahkan mereka sempat mandi di sana tanpa sedikit pun penutup, sehingga alangkah terkejutnya mereka tak kala saat menoleh ke belakang sudah banyak ciwi-ciwi suku tersebut yang terkesima memandangi wujud asli gundal-gandul makhluk barat tersebut. Hiya. Keesokan harinya terlihat Markus yang sedang mengobati kakinya yang lecet menggunakan salep, dan di situ secara dadakan Markus pun menjadi seorang dokter, tak kalah banyak warga di situ yang ingin diobati juga oleh Markus. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan yang setelah sampai di sebuah sungai, Karl dan Yossi mencoba menyaring pasir dan menemukan satu butir emas yang membuat mereka semakin yakin bahwa suku Tromonas yang sedang mereka cari memang benar adanya. Beberapa jam melakukan perjalanan, luka Markus pun semakin parah yang membuatnya terpincang-pincang sehingga perjalanan harus sering terhenti. Disinilah timbul rasa semakin kesal Yossi dan Kevin, di mana dipikir-pikir si Markus ini hanyalah beban dan memperlambat perjalanan. Dirasa perjalanan semakin lambat, mereka yang tepat berada di pinggir sungai pun memutuskan memilih jalur air sebagai rute dengan cara membuat rakit dari batang-batang pohon.
Setelah rakit selesai dibuat, mereka pun langsung meluncur mengikuti arus sungai. Awalnya tidak ada masalah, namun ketika arus air mulai deras dan ekstrim, terjadilah perdebatan di antara mereka, di mana Carl meminta mereka untuk segera menepi, sedangkan Kevin ingin terus lanjut, yang pada akhirnya mereka tetap menepi sesuai dengan perintah Carl. Di situ timbullah rasa kesal Kevin, di mana dirasa bahwa Carl ini sama saja dengan Marcus yang hanya memperlambat perjalanan. Bahkan si Kevin menduga bahwa si Carl ini tidak bisa berenang dan takut kalau kelemahannya itu diketahui. Esoknya, Carl pun memutuskan bahwa dirinya akan melewati jalur darat meskipun memakan waktu lebih lama, namun setidaknya mengambil jalur darat akan jauh mengurangi resiko yang dihadapi ketimbang mengapung di bawah arus air. Yoshi pun meminta Marcus untuk ikut mengambil jalur darat bersama Carl dengan alasan agar kakinya yang luka tidak terlalu parah akibat terlalu sering terkena air. Sementara Yoshi dan Kevin tetap mengambil jalur air, berharap bisa cepat sampai dan meminta bantuan di desa setempat. Beberapa jam melaju menggunakan rakit itu, Yoshi dan Kevin tampak begitu senang. Namun mereka tidak sadar bahwa arus air yang ada di depan mereka semakin deras dan ganas, sehingga rakit mereka pun menabrak dan menyangkut di batu besar. Dalam ketegangan itu, Kevin pun berhasil mendarat dengan selamat, sedangkan Yoshi harus terseret air sungai yang membuatnya terpisah jauh dengan Kevin. Setelah jauh terseret, Yoshi pun berhasil mendarat, namun disinilah kebingungan mulai terjadi, tak kala ia tidak tahu di mana keberadaannya dan seberapa jauh ia terpisah dengan Kevin. Setelah semalaman turun hujan dan hanya berteduh di bawah pohon, Yoshi pun melihat tasnya yang mengapung terbawa arus sungai. Ia lalu segera turun untuk mengambilnya. Enam hari lamanya mengikuti arus sungai, berharap bisa sampai ke desa yang dituju, namun semua yang ia lewati hanyalah hutan belantara yang belum terjamah manusia. Lapar perut tak tertahankan tak kala melihat buah menggantung di atas pohon, yang ketika ia akan mengambilnya tiba-tiba muncul seekor ular yang hampir mematuknya. Namun karena rasa lapar tak lagi bisa ditahan, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk memanjat lagi dan membunuh ular tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Rasa lelah disertai lapar membuat Yoshi tak berdaya dan memutuskan untuk beristirahat. Di situ ia bermimpi makan di sebuah restoran mewah dengan pelayan yang seksi dan cantik. Namun anehnya, ada seekor kerbau yang seketika itu ia pun langsung terbangun dan sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, saat sedang melihat peta di ranselnya untuk melihat seberapa jauh lagi perjalanan untuk bisa sampai ke suku pedalaman, di situ ia baru menyadari bahwa ada benjolan di keningnya yang di dalamnya ada sesuatu yang bergerak, entah apa itu. Yoshi yang tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Malamnya ia kembali tertidur dan mulai berhalusinasi dengan munculnya Marcus di depannya, dan yang paling mengerikan, entah itu halusinasi atau bukan, di mana ia melihat datangnya seekor macan besar yang langsung ia semprot pakai api sampai membuat si macan itu pergi. Keesokan harinya, Yoshi yang tak tahan lagi dengan benjolan yang mengganggu di keningnya pun dengan nekat ia mencoba mengeluarkan sesuatu itu dengan menggunakan pinset. Yang alangkah terkejutnya ia, ternyata yang ada di dalam benjolan itu adalah cacing yang entah bagaimana masuknya. Yoshi pun kembali berjalan ditemani rasa lapar yang luar biasa hingga ia menemukan dua buah telur, entah telur apa, dan memutuskan untuk menelan mentah-mentah telur yang hampir jadi itu untuk bisa bertahan hidup. Beberapa lama berjalan, akhirnya Yoshi pun tiba di sebuah tempat yang menjadi tujuan, yaitu suku Tromonas sesuai yang tertera pada peta. Namun alangkah terkejutnya ia setelah mengetahui bahwa desa tersebut sudah lama ditinggalkan, yang padahal desa inilah adalah satu-satunya harapan bagi Yoshi untuk bisa selamat dari hutan belantara yang begitu luas ini.
Tidak mau menyerah begitu saja, Yoshi pun mencoba kembali membuka peta buatan Carl di mana dia melihat betapa masih sangat jauh jalan yang harus ditempuh untuk bisa sampai ke desa selanjutnya, yang tentunya membutuhkan energi yang tidak sedikit. Di samping itu, kakinya pun mengalami luka-luka yang bahkan lebih parah dari si Markus, yang dari sini dia sadar bahwa ini adalah karma karena telah menganggap Markus sebagai beban yang memperlambat perjalanan. Paginya Yoshi pun kembali melakukan perjalanan ke arah sesuai petunjuk peta yang ia baca. Seharian ia melakukan perjalanan, namun alangkah terkejut dan putus asanya Yoshi tak kala ia menyadari bahwa dirinya hanya berputar-putar kembali ke tempat yang sama setelah melihat cangkang telur burung yang pernah ia makan. Hari ke-14 di mana musim hujan akhirnya turun, Yoshi yang pada dasarnya tidak punya basic survival pun malah berteduh di bawah tebing bebatuan, sehingga nyaris saja dia terseret banjir yang cukup deras. Beralih ke tempat lain, tepatnya di mana Kevin berhasil diselamatkan penduduk lokal, Kevin pun menceritakan kronologi bagaimana ia tersesat dan meminta tolong kepada polisi untuk mencari temannya yaitu Yoshi yang ia yakini masih hidup. Sayang, pencarian menggunakan pesawat bukanlah ide yang cukup bagus untuk menemukan Yoshi yang berada di bawah pepohonan besar yang menjulang tinggi. Sehingga Kevin yang belum menyerah mencari Yoshi pun mencoba menyewa seorang nelayan untuk melakukan pencarian kedua secara mandiri. Kembali ke Yoshi yang sudah semakin tidak berdaya, yang saat itu ia sedang terbaring lemas. Betapa terkejutnya Yoshi tiba-tiba ia melihat seorang wanita suku pedalaman yang sedang sendirian. Awalnya si wanita itu ketakutan dan hendak kabur, namun Yoshi berhasil membujuk dan memohon agar si wanita mau tetap bersamanya karena Yoshi sangat membutuhkan seseorang dan sudah sangat cukup kesepian di dalam hutan rimba ini. Berhari-hari Yoshi bersama wanita itu berjalan ke arah yang entah kemana. Anehnya si wanita yang memang habitatnya di hutan tersebut malah bersikap manja seakan tak biasa hidup di hutan, dan malah sebaliknya Yoshi lah yang mengajarkan bertahan hidup di hutan, seperti membuatkannya tempat tidur, menyelimutinya supaya tidak kedinginan, dan menyuruhnya memakan buah apa saja untuk bertahan hidup. Sehingga di sini Yoshi mulai sadar bahwa wanita itu tidaklah nyata dan hanya halusinasinya saja. Keesokan harinya saat sedang berjalan, tak sengaja Yoshi masuk ke lumpur hisap di mana ia hampir mati karena tidak punya tenaga yang cukup untuk ke tepian. Sempat tak sadarkan diri beberapa menit sampai akhirnya Yoshi pun tersadar dan bangkit sekuat tenaga sehingga mampu meraih ketepian. Yoshi yang tak berdaya pun nekat melakukan hal yang sangat ekstrim di mana ia melepas bajunya dan membiarkan semut-semut api menggigitnya dengan harapan agar kesadarannya tetap terjaga. Kemudian tibalah Yoshi di pinggir sungai. Yoshi yang sangat kelaparan pun hampir membunuh seekor kura-kura untuk dimakannya. Namun pada akhirnya tidak jadi karena Yoshi tidak cukup tega untuk melakukannya. Keesokan harinya sungguh hal yang sangat ajaib ketika tiba-tiba Kevin yang mencari Yoshi pun sampai ke tempat Yoshi berada. Sempat berputus asa dan memilih untuk kembali setelah beberapa hari mencari. Namun saat akan pergi, disitulah tiba-tiba muncul manusia kurus yang nampak kehabisan gizi, yang tak lain itu adalah Yoshi. Yoshi dan Kevin pun berhasil selamat dan kembali ke tempat asal, sedangkan Markus dan Carl tidak pernah lagi ditemukan, dan suku Tromonas yang Carl anggap ada dinyatakan tidak pernah ada. Tamat.